Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deta Aisyah Mela Faiza, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Kali ini akan membahas salah satu materi dari studi kawasan Amerika Latin, yaitu demokrasi di Amerika Latin. Jadi teman-teman, di demokrasi Amerika Latin kita mempunyai 3 pokok pembahasan nih teman-teman. Pada pembahasan demokrasi di Amerika Latin, di sini ada 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama proses demokratisasi di Amerika Latin, lalu yang kedua proses jalannya demokrasi di Amerika Latin, lalu yang ketiga menganalisis bagaimana demokrasi di Amerika Latin. Yang pada kali ini kita akan menggunakan analisis lini masa. Mengapa analisis poin ketiga ini penting teman-teman? Jadi poin ketiga ini akan menganalisis bagaimana kompleksitas demokrasi di Amerika Latin yang akan berguna untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hubungan internasional di Amerika Latin. Pada pokok pembahasan pertama demokrasi di Amerika Latin, hal pertama yang akan kita pelajari adalah proses demokratisasi di Amerika Latin. Lalu teman-teman, apa sih proses demokratisasi di Amerika Latin itu? Proses demokratisasi di Amerika Latin merupakan proses transisi bentuk pemerintahan dari pemerintahannya yang otoriter dan militer menjadi pemerintahan yang demokratis, teman-teman. Jadi, apa hal yang menyebabkan sebuah proses transisi demokrasi di Amerika Latin ini? Hal tersebut terjadi karena adanya 2 faktor, teman-teman. Jadi yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah ketidakstabilan ekonomi yang terjadi di negara-negara Amerika Latin ini, teman-teman. Jadi ketidakstabilan ekonomi tersebut menyebabkan penderitaan pada masyarakat tersebut, yaitu hal-hal ini menyebabkan masyarakat tersebut menggerakkan sebuah gerakan revolusioner, teman-teman. Jadi setelah revolusioner ini terjadi, hal itu yang mendorong sebuah perubahan transisi dari pemerintahan yang otoriter ini, teman-teman. Lalu faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi pada saat itu, pada tahun 1870-an itu, Amerika Latin itu baru selesai perang dunia nih, teman-teman. Jadi disebabkan oleh faktor dari eksternal tersebut, Amerika Latin sedang mengalami ketidakstabilan politik. Hal ini yang menyebabkan transisi pemerintahan ini sangat diperlukan. Setelah mengetahui 2 faktor yang penyebab proses demokratisasi di Amerika Latin, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor ini yang menyebabkan penderitaan-penderitaan yang ada pada masyarakat Amerika Latin yang yang mendorong perubahan. Jadi dari 2 faktor penyebab proses demokratisasi di Amerika Latin, dapat diketahui hal yang mendesak Amerika Latin untuk melakukan proses demokratisasi itu adalah banyaknya masyarakat yang mengalami ketidaksesuaian yang menimbulkan konflik yang tumpang tindih di dalam negara-negara di Amerika Latin, teman-teman. Jadi dalam proses demokratisasi ini, apa sih aktor-aktornya? Nah, di sini ada 3 aktor yang sangat berkontribusi dalam proses demokratisasi di Amerika Latin. Aktor yang pertama itu adalah sosial masyarakat. Sosial masyarakat ini sangat berpengaruh pada demokratisasi di Amerika Latin. Kenapa? Karena dari sosial masyarakat ini mereka mengungkapkan semua pelanggaran rezim otoriter dan militer ini, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui hal tersebut, maka kita dapat membuat asumsi utama dan menuduh untuk rezim-rezim otoriter yang militer akan dapat disidangkan. Lalu tokoh yang kedua itu adalah tokoh oposisi moderat dan tokoh-tokoh elit. Mereka ini adalah orang-orang yang memfasilitasi demokrasi di Amerika Latin, teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah organisasi internasional dan organisasi regional. Lalu organisasi internasional yang di Amerika Latin pada saat itu adalah Mercosur, teman-teman. Apa sih Mercosur ini? Mercosur adalah Common South Market atau pasar bersama selatan. Bersama dengan komunitas Andes, mereka ini membangun sebuah kerjasama multilateral internasional yang untuk mendukung nilai-nilai demokrasi yang ada di Amerika Latin. Setelah kita membahas proses demokratisasi di Amerika Latin, selanjutnya kita akan membahas perkembangan demokrasi di Amerika Latin. Nah, jadi teman-teman, kita kan tadi sudah membahas tentang proses demokratisasi di Amerika Latin, hal-hal yang menyebabkan konflik yang tumpang tindih hingga menyebabkan konflik itu pecah dan akhirnya muncul gerakan-gerakan revolusioner. Lalu kita akan membahas tentang perkembangan demokrasi di Amerika Latin. Perkembangan ini awalnya itu terdiri dari 4 gelombang, teman-teman. Gelombang pertama itu adalah pada tahun 1870-an sampai 1880
yang pada saat itu ada 5 negara yang berkonflik, teman-teman, dan 5 negara ini bekerja sama untuk gerakan revolusioner. Bentuk akhirnya itu adalah mereka mendirikan sebuah lembaga demokrasi setelah kepemimpinan kediktatoran yang berkepanjangan. Lalu selanjutnya gelombang kedua itu pada tahun 1930-an dan sampai 1960-an. Tadi kan pada gelombang pertama kita sudah berhasil membangun sebuah lembaga demokrasi ini, teman-teman. Tapi setelah kita mencapai hal-hal itu, Amerika Latin masih belum bisa mencapai sebuah bentuk demokrasi, teman-teman. Karena banyak tantangan-tantangan baru yang dihadapi oleh Amerika Latin. Yang pertama itu adalah ketidakstabilan politik di Amerika Latin. Jangan lupa pada tahun 30 tahunan sampai 1960 tahunan itu, Amerika Latin itu masih menjadi negara yang baru merdeka. Banyak ketidakstabilan politik, bentuk rezimnya belum sempurna, lalu banyaknya rezim-rezim yang militer dan otoriter itu yang pada akhirnya sudah diselesaikan. Tapi pada akhirnya lembaga demokrasi ini masih belum bisa menyelesaikan konflik-konflik internal yang berada di Amerika Latin. Lalu pada gelombang ketiga, yaitu pada tahun 1970-an sampai 1980-an, itu terjadi sebuah perkembangan yang luar biasa, teman-teman. Jadi Amerika Latin setelah di gelombang kedua sudah berhasil menangani konflik-konflik politik internal, maka mereka mencapai sebuah kelembagaan demokrasi yang stabil, teman-teman. Nah, dari perluasan demokrasi ini, bentuk akhirnya itu demokrasi itu meluas di Amerika Latin. Di situ ada 4 negara, yaitu yang pertama Argentina, Brazil, Chili, Paraguay, dan Uruguay. Nah, dan setelah perluasan demokrasi ini, maka berlanjut perluasannya itu pada gelombang keempat, yaitu dari tahun 1980-an sampai sekarang, yaitu Amerika Latin itu mencapai sebuah bentuk demokrasi yang sudah modern. Setelah kita membahas perkembangan demokrasi di Amerika Latin, lalu pada akhirnya kita mencapai sebuah akhir dari diskusi kita hari ini, yaitu kita akan menganalisis demokrasi di Amerika Latin. Jadi teman-teman, kita akan menganalisis kompleksitas dan hambatan-hambatan yang terjadi pada proses demokratisasi di Amerika Latin. Di sini kita akan menggunakan analisis lini masa nih, teman-teman. Jadi tadi kan di perkembangan demokrasi Amerika Latin, kita itu memiliki 4 gelombang perkembangan demokrasi, teman-teman. Dari situ kita dapat membaca polarisasinya. Kita bisa membaca polarisasi bagaimana gerakan demokrasi di Amerika Latin itu berkembang, teman-teman. Jadi pada proses perkembangan demokrasi di Amerika Latin itu, pola yang pertama itu adalah Amerika Latin itu baru merdeka pada tahun 1870-an setelah Perang Dunia, teman-teman. Lalu setelah itu mereka sudah mengalami kepemimpinan kediktatoran, itu, teman-teman. Yaitu rezim-rezimnya itu adalah rezim otoriter dan rezim militer. Hal ini menyebabkan banyak penderitaan pada masyarakat, teman-teman. Jadi polanya sudah kelihatan pada pemerintahan yang otoriter, lalu terjadilah konflik-konflik internal yang ada di dalam masyarakat Amerika Latin. Lalu konflik ini tumpang tindih, pada akhirnya itu pecah dan banyaknya kelompok-kelompok yang membuat revolusioner yang berada di daerah Amerika Latin. Lalu setelah kita mempelajari demokrasi di Amerika Latin, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran tentang demokrasi di Amerika Latin ini, teman-teman? Hal yang bisa kita pelajari yaitu adalah kepentingan politik itu pasti selalu terjadi, teman-teman. Lalu pertanyaannya, apakah demokrasi itu akan menyelesaikan konflik? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Demokrasi tidak akan menyelesaikan konflik. Lalu yang menyelesaikan konflik adalah sosial masyarakat itu sendiri. Karena pada hakikatnya demokrasi itu hanya bisa menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dalam politik. Lalu bagaimana penyelesaian konflik dari negara-negara yang berada di Amerika Latin pada proses demokrasi itu, teman-teman? Yang menjadi penyelesaiannya itu adalah sosial masyarakat itu sendiri. Dengan apa? Dengan cara menggunakan demokrasi. Maka itulah penjelasan singkat tentang demokrasi di Amerika Latin. Sebagai penutup,
Terima kasih kepada Bapak Yusuf Abror, SIP MSI, selaku dosen pengampu studi kawasan Amerika Latin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.